menjadi guru itu harus menjadi pribadi yang bisa digugu dan ditiru. Terus juga harus mau terus menaikkan level kompetensi kita sendiri. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita punya karena ilmu itu terus berkembang. Jadi kita harus terus menggali pengetahuan dan pengetahuan lagi sehingga kompetensi kita terus meningkat untuk menjadi seorang guru yang lebih baik dan lebih baik lagi. Pendidikan adalah fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa. Di Kota Bengkulu, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah perlunya peningkatan kualifikasi guru, di mana nilai rata-rata ujian kompetensi guru tahun 2020 mencapai 54,13. Selain itu, kepala sekolah menghadapi tantangan dalam hal keterbukaan wawasan, pengembangan inovasi, serta pengelolaan sekolah yang lebih efektif. Program Transformasi Sekolah Pegadaian hadir untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan ini. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif, di mana guru dan manajemen sekolah dapat bekerja sama secara sinergis. Sebenarnya saya tuh nggak ada cita-cita kepikiran jadi guru, nggak ada. Tapi kemudian mungkin jalan hidup dan perjalanan itu membawa saya menjadi seorang guru. Dan ternyata setelah menjadi guru itu asik gitu Mas, enak melihat ekspresi anak-anak, bersama anak-anak, membersamai anak-anak dalam pertumbuhan, perkembangannya, baik kognitif maupun sikap afektifnya gitu. Jadi rasa enjoy juga, saya jadi menikmati, enak ya rupanya jadi guru gitu. SD 38 salah satu sekolah yang cukup strategis. Jadi dia berada di tengah kota, di jalan lintas. Namun penduduk di sini banyak beberapa karakter, terdiri dari berbagai macam keanekaragaman. Karena wali murid di sini ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang tukang, dan sebagian itu ada juga yang kerja kantoran. Sehingga murid-murid kami juga beraneka ragam. Ya, pengetahuan, keterampilan mereka, dengan berbagai keterampilan inilah yang harus kami kembangkan bagaimana bakat minat mereka itu dapat tumbuh dengan baik sebagai bekal mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan mudah-mudahan nanti akan semakin berkembang sebagai bekal mereka untuk menempuh penghidupan yang lebih baik di masa depan. Program ini menawarkan berbagai manfaat penting. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, kesempatan lebih luas untuk pengembangan karir, akses langsung pada sertifikasi pelatihan, dan forum berbagai informasi antar guru yang mendorong kolaborasi dan pengembangan bersama. Selain itu, kepala sekolah akan menjadi pemimpin yang mampu memberikan supervisi yang lebih efektif, sekaligus merencanakan pengembangan profesionalitas guru dengan lebih terarah. Saya ini termotivasi dengan guru saya di sekolah dulu. Saya senang sekali melihat Bapak itu mengajar. Maka dari cara Bapak ini memperlakukan murid, mengajak murid, berkolaborasi dengan kawannya, saya senang. Maka mulai saat itu saya bercita-cita setelah tamat sekolah saya mau jadi guru. Dengan keterbatasan orang tua di sekolah, namun saya punya tekad. Saya dari orang yang kurang mampu, Pak. Orang tua buruh tani di dusun, namun karena saya punya tekad, modal celana dan baju 2 lembar, saya berani merantau ke Bengkulu untuk sekolah. Saya kuliah sambil kerja, apapun saya kerjakan, yang penting halal dan tidak mengganggu sekolah saya. Setelah tamat sekolah, honor, ya karena saya bercita-cita ingin jadi guru. Pertama memang saya mau jadi guru bahasa Inggris, Pak. Namun karena di UMB itu kemarin, di Universitas Muhammadiyah Bengkulu tidak ada bahasa Inggris, saya mengambil jurusan matematika. Di sana juga saya dimotivasi oleh dosen-dosen yang luar biasa, Pak. Setelah tamat, saya honor, dan kemarin direkomendasi oleh dosen saya, Pak Julian, di sini
datanglah ke sekolah itu honor di sana. Alhamdulillah dari honor itu juga saya mulai mendapatkan Pak manfaat dari saya sekolah itu. Nah, dari jadi guru, setelah jadi guru honor, saya diangkat jadi PNS, jalur honorer. Maka saya merasakan wah nikmatnya pendidikan yang selama ini saya rasakan. Dan alhamdulillah saat ini saya dipercaya oleh pemerintah Kota Bengkulu untuk menjadi kepala sekolah di SD 38. Ini semua tidak lepas dari doa orang tua, doa kawan-kawan, keluarga, usaha, bagaimana saya bertekad ingin memperjuangkan tujuan hidup saya, ingin jadi guru. Karena saya senang sekali jadi guru itu ya. Saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan ini untuk diterapkan juga oleh anak-anak didik saya ya. Nanti mereka akan bercerita, saya dapat ilmu ini dari Pak Julian ya. Awalnya itu tamat SMA saya kuliah di Fakultas MIPA, bukan keguruan. Saya kuliah di Fakultas MIPA, ngambil jurusan kimia di Universitas Sriwijaya. Kemudian setelah tamat saya balik ke sini, ke Bengkulu, dan ternyata mencari pekerjaan pakai ijazah SSI itu susah gitu loh Mas. Kemudian saya memutuskan untuk mengambil akta 4. Setelah tamat dari situ, saya menggunakan ijazah itu untuk mengajar di SMA waktu itu. Kemudian tentu saja saya mau mencari yang lebih baik lagi gitu kan Mas. Jadi waktu itu SD 1 buka lowongan untuk menjadi guru SBI. Karena dulu SD 1 ini ditunjuk menjadi sekolah rintisan bertaraf internasional. Walaupun dia nggak ijazahnya SPD, tetap bisa daftar gitu loh Mas. Nah jadi saya daftarlah ke sini, mengikuti tes segala macem. Kemudian di bulan Februari saya dipanggil untuk bisa menjadi guru SBI di sini. Pengajarannya itu menggunakan bilingual 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena ngejar internasionalnya tadi itu kan Mas. Jadi saya di sini pertama kali diberi ngajar waktu itu ngajar mata pelajaran IPA bilingual gitu. Nah disitulah saya mulai merasakan oh enak menjadi guru gitu. Anak-anaknya melihat ekspresi anak-anak yang polos gitu, yang gimana ya, jadi enjoy gitu Mas, menikmati sekali. Anak-anak di sini tuh kita ketahui beragam ya Mas ya, karakteristik, beragam kemampuan level kompetensinya, beragam latar belakang keluarganya gitu Mas ya. Jadi tantangan saya adalah untuk mengajar anak-anak yang beragam itu gimana sih biar kebutuhan mereka semua itu bisa saya penuhi. Mereka bisa menerima pelajaran yang saya ajarkan, transfer ilmu saya itu berhasil ke mereka itu gimana sih? Sebenarnya niatan ibu dalam hal mengajar ini seberapa jauh gitu? Apa yang menjadi niat ibu? Kalau kembali ke pekerjaan saya sebagai guru ya Mas, tentu saja yang pertama adalah untuk berbagi ilmu ke anak-anak. Mungkin kompetensi anak yang awalnya tidak tahu menjadi tahu gitu loh Mas. Itu yang pertama. Selain itu tentu saja kita juga harus berniat untuk memperbaiki karakter anak kita. Jadi bukan hanya kognitifnya saja, tapi sikapnya, karakternya juga kita bangun. Bagaimana mereka bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya, bergaul, bersikap, itu juga kita bangun. Jadi menjadi guru tuh niatnya tidak hanya mendidik secara kognitif, tapi juga kepribadian mereka kita bangun gitu. Karena ya kalau hanya kognitifnya aja, cerdas aja loh Mas, tanpa etika, tanpa attitude, saya rasa itu miris sekali gitu loh Mas. Orang yang kemampuan kognitifnya tinggi misalnya, tapi tanpa attitude nggak ada artinya gitu. Karena attitude dulu yang dinilai, baru mungkin kemampuan kognitifnya. Misalnya kalau di kelas 1 itu ada materi kata-kata ajaib. Setiap mereka minta tolong sama saya misalnya kan, ada botol minum, mereka mau minta bukain gitu kan Mas. Mungkin ada yang tidak pakai kata tolong. Langsung aja bukain dong Miss gitu kan. Terus saya nggak mau melakukan itu sampai mereka mengucapkan passwordnya gitu. Passwordnya apa? Bilang gitu kan. Apa ya? Kadang ada yang tidak mengerti gitu kan dengan sinyal yang saya berikan. Oh iya, tolong gitu kan. Tolong dong Miss bukain. Nah, baru saya mau melakukan. Dan setelah saya kasih botol itu ke mereka, saya tidak akan melepas botol itu sampai mereka bilang password terima kasih gitu kan. Saya akan terus pegang. Dia memandangi, oh iya, terima kasih Miss, baru saya lepaskan botol minumnya, saya kasih ke dia gitu Mas. Itu contoh kecil yang saya lakukan dari menggunakan kata-kata ajaib gitu Mas. SD 38, gurunya ada 18 orang yang terdiri dari 12 guru kelas, 1 guru bahasa Inggris,
Ada 2 guru agama, 2 guru olahraga yang alhamdulillah mereka sudah melaksanakan pendidikan, sudah punya minimal S1 dan sudah banyak juga yang sudah punya sertifikat pendidik, sehingga guru-guru di sini sudah sangat mumpuni untuk mendidik anak-anak kita untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dan alhamdulillah semakin hari sekolah SD 38 semakin berkembang, semakin maju. Mudah-mudahan ke depannya akan menjadi rujukan, menjadi sekolah unggulan di Kota Bengkulu ini. Setelah mengikuti kegiatan program Pegadaian yang difasilitasi oleh fasilitator yang luar biasa, saya merasakan sangat besar sekali manfaatnya, Pak. Karena banyak di sana ilmu-ilmu yang memang sangat bermanfaat kan untuk saya kembangkan di sekolah saya. Salah satunya supervisi klinis, bagaimana meningkatkan standar pendidikan, sehingga dengan ilmu-ilmu itu saya bisa menerapkannya di sekolah saya. Sehingga berangsur-angsur saya bisa mengajak kawan-kawan di sini bagaimana berbenah. Sekolah kita walaupun sederhana bangunannya, namun isinya bagus-bagus. Ya, standar pendidikannya bagus, bagaimana kita berbudaya positif, ya bagaimana kita mengajak orang tua untuk berkolaborasi, kerjasama untuk memajukan pendidikan, karena kita itu perlu kerjasama dengan orang tua. Kita melakukan teknik coaching, ya teknik itu sangat membantu sekali bagaimana kita sama-sama berbenah. Karena kadang-kadang itu ya ada 1-2 kegiatan permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Nah itulah momen yang pas untuk kita saling bercerita dengan guru. Jadi coaching ini nggak mesti dengan guru, kadang-kadang bisa juga dengan murid kita aja ya. Jadi dengan coaching ini guru bisa bercerita dengan seluas-luasnya apa permasalahan, kekurangan, apa kegiatan yang ingin dikembangkan ke depan. Jadi dari sana kita menampung semua cerita aspirasi kawan-kawan guru untuk kita berbenah lebih baik untuk sekolah kita, Pak. Program ini akan memberikan manfaat langsung bagi 28 guru dan 14 manajemen sekolah dari 7 SD negeri, serta melibatkan lebih dari 500 guru melalui pelatihan secara luring dan daring. Materi pertama di program ini tuh pembelajaran berdiferensiasi ya Mas. Di situ kami lebih memahami bagaimana menyikapi perbedaan karakter anak yang sangat berbeda-beda tadi. Terus juga diajarin gimana kami menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu. Sehingga semua anak jadi nanti kebutuhan belajarnya tercukupi. Misalnya pakai strateginya ada station rotation, di situ ada anchor activity, tier assignment satu lagi. Jadi di sana kami diajarkan berbagai cara, metode yang bisa kami lakukan biar bisa menjembatani pembelajaran berdiferensiasi tadi, sehingga anak-anak yang kemampuannya berbeda-beda tadi itu Mas bisa belajar semua gitu, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kami maksud. Terus juga kami diajarin bagaimana melakukan asesmen diagnostik kepada anak-anak, di mana kita tahu mereka ini bisanya apa, potensinya apa, karakternya seperti apa, dan di asesmen diagnostik kognitifnya kami jadi tahu kompetensi mereka di mana, apakah sudah bisa menerima pelajaran yang baru atau belum. Kalau contoh konkret di kelas 1 waktu itu ya, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Di situ saya identifikasi gaya belajar anak, apakah visual atau auditorial atau kinestetik. Nah, dari situ saya tahu gaya-gaya belajar anak, kemudian saya membantu saya untuk menerapkan metode apa, media apa yang bisa saya pakai untuk mengajar mereka. Kemudian kalau di strategi pembelajarannya saya pernah pakai station rotation waktu itu di kelas 1. Station rotation itu anak-anak dikelompokin dalam beberapa kelompok. Di setiap kelompok itu ada aktivitas yang berbeda. Misalnya di station 1 mereka membaca teks pendek, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di situ. Waktu itu materi saya adalah jenis-jenis pekerjaan. Jadi di station 1 itu anak-anak membaca beberapa kalimat petunjuk yang pendek tentu saja karena kelas 1. Kemudian dari beberapa kalimat petunjuk itu mereka nentuin, oh profesi orang tersebut adalah ini. Di station yang kedua, di situ mereka melengkapi huruf. Ada gambar, terus ada nama pekerjaannya yang belum lengkap hurufnya.
mereka disuruh lengkapin huruf itu. Di station ketiga ada puzzle, mereka menyusun gambar sehingga menjadi suatu jenis pekerjaan. Dan di station yang terakhir itu ada mereka menuliskan cita-cita mereka, pekerjaan yang menjadi cita-cita mereka. Jadi secara keseluruhan setelah mereka tahu pekerjaan ini, mereka ingin nanti jadi apa sih? Jadi setiap anak berotasi melakukan semua aktivitas di situ. Setelah mereka selesai di station 1, mereka berotasi ke station 2. Begitu juga yang di station 4 akan berotasi di station 1. Sehingga semua station mereka kerjakan gitu aktivitasnya. Dan saya lihat anak-anak antusias sekali, yang biasanya lesu gitu kan, nggak semangat. Ya mereka kelihatan jadi lebih semangat gitu. Kayaknya lebih merasa tertantang. Nggak ngebosenin deh belajar hari ini gitu mungkin menurut saya. Program yang sangat berdampak bagi saya yaitu bagaimana meningkatkan standar pendidikan. Dengan adanya standar pendidikan, kita punya rencana yang lebih baik. Mungkin hari ini kita melihat bahwa apa yang kita lakukan ini belum maksimal. Dengan kita mempunyai program, rancangan itu kita bisa bekerja sama dengan kawan-kawan. Bagaimana program yang kita jalankan ini untuk hari ke depan akan lebih baik lagi. Akan diterima guru, diterima oleh murid, wali murid, dan warga sekolah yang ada di sini. Jadi hal ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, bagaimana saya meningkatkan kegiatan program pembelajaran di SD 38 ini. Contohnya apa itu Pak, meningkatkan standar pendidikan tadi ya? Nah, salah satunya literasi Pak. Anak-anak ini kurang literasi, apalagi sekarang ini lebih senang menonton di HP daripada membaca. Jadi untuk kegiatan literasi itu memang kurang, saya perhatikan. Maka dengan ada kegiatan ini, bagaimana kita melakukan literasi yang bagus, maka saya termotivasi sekali untuk menerapkan ilmu yang didapatkan di kegiatan guru pengadaian ini untuk saya terapkan di sekolah saya. Nah, salah satu yang telah saya terapkan yaitu dengan mengulas buku. Dengan mengulas buku ini, otomatis anak membaca buku. Jadi minimal satu orang itu membaca satu buku. Dan dari membaca buku ini, mereka bercerita Pak. Jadi bercerita isi buku dengan bahasa mereka sendiri. Mereka tidak canggung lagi, tidak takut, tidak hafal isi buku. Karena mereka sudah bisa menuangkan ide cerita sesuai dengan bahasa mereka sendiri, tapi tidak keluar dari isi buku. Jadi mereka sudah tahu siapa penerbitnya, berapa halamannya, apa isinya, apa kesimpulannya, dan apa hikmah yang bisa kita ambil di buku itu mereka sudah paham. Mereka bisa menceritakannya dengan kawan-kawan sekelas, tanpa canggung karena harus menghafal isi buku. Jadi mereka bisa menceritakannya dengan gaya mereka sendiri, Pak. Dari awal saya mendapatkan bimbingan pelatihan dari Penggadaian ini, saya diajarkan bagaimana membaca rapot pendidikan. Nah, setelah saya lihat ternyata rapot pendidikan saya itu ada yang merah. Ya, kebetulan di literasi. Nah, selama ini saya tidak tahu itu merah itu bagaimana meningkatkannya. Bagaimana mengubah dari merah itu supaya bisa kuning, bahkan bisa menjadi hijau. Sehingga sekolah saya lebih bagus daripada yang kemarin. Ya, saya bingung selama ini karena saya tidak mempunyai ilmu yang mumpuni untuk meningkatkan hal itu. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya sudah merasa melakukan pendidikan yang terbaik yang saya lakukan, namun masih merah. Nah, dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh PT Penggadaian ini, saya mendapatkan ilmu bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki literasi yang merah tadi, Pak. Nah, jadi yang pertama saya lihat apa pokok permasalahannya apa, ya, sehingga hal ini jadi merah. Jadi fokus program saya apa yang harus saya kembangkan supaya merah ini bisa berubah menjadi hijau. Hal-hal yang saya lihat itu di rapot pendidikan itu, maka saya diskusikan dengan kawan-kawan bagaimana supaya kegiatan literasi kita ini meningkat daripada tahun kemarin untuk menjadi hijau. Ternyata tanggapan dari kawan-kawan sangat bagus sekali, Pak. Mereka punya masukan-masukan bagaimana supaya meningkatkan literasi ini. Nah, salah satu program yang kami kembangkan yaitu dengan kegiatan mengulas buku tadi. Namun untuk mengulas buku ini ternyata kita juga punya keterbatasan, Pak, dengan sarana-prasarana. Kita tidak mempunyai buku yang cukup untuk murid, untuk mereka baca satu orang satu buku. Maka saya punya program bagaimana di setiap sekolah itu, setiap murid itu untuk membawa buku dari rumah. Manfaatkan buku yang tidak terpakai lagi daripada dibuang, bawa ke sekolah.
untuk bisa dibaca di sekolah dan bisa juga dibaca kawan-kawan, bisa bertukar buku dengan kawan-kawan. Jadi mereka itu setiap 2 kali seminggu untuk bawa buku dari rumah. Nah, nanti mereka akan berbagi buku, bertukar buku untuk dibacakan oleh dengan kawan-kawan. Nah, dengan saling membaca, saling berbagi, banyak sekali manfaatnya, Pak. Tadi anak yang belum lancar membaca akhirnya bisa membaca. Anak yang kurang senang membaca dengan melihat-lihat gambar, melihat kawan membaca, dia akhirnya punya kesenangan juga untuk membaca, punya kesenangan sendiri. Jadi sudah menjadi budaya mereka bahwa membaca itu merupakan suatu kebutuhan. Maka kita isi kegiatan itu bukan cuma membaca, namun bagaimana anak-anak itu bisa mengulas isi buku, bisa menceritakan isi buku tadi dengan bahasa mereka sendiri. Maka kita minta murid itu bagaimana supaya setelah dibaca diceritakan di depan, nak, ya, apa yang telah kamu baca. Mungkin nggak seluruh siswa itu bisa hari itu untuk bercerita. Besok lagi akan gantian lagi dengan siswa yang lain. Besok gantian lagi. Sehingga semua siswa akan merasakan. Ya, kalau tadi masih takut-takut, karena melihat kawan itu sudah ada yang berani ke depan, dia akan berani. Tampil ke depan, saya juga mau seperti kawan bercerita. Apalagi gurunya selalu memotivasi, ya, memberikan semangat. Oh, senang sekali anak itu, ya. Nanti kita ceritakan dengan orang tua, ternyata anak kita sudah bagus berceritanya. Dia sudah sangat senang membaca buku. Nah, orang tuanya juga sudah senang sekali, ya. Orang tuanya juga kami minta untuk memotivasi di rumah, karena pendidikan itu tidak cukup di sekolah, karena lebih banyak di rumah. Maka kita perlu kerjasama antara guru dengan orang tua di rumah. Selain kita bagaimana menanamkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, kita juga punya program bagaimana kita menanamkan rasa sayang, rasa cinta sesama, rasa peduli dengan kawan-kawan. Jadi kita tiap Jumat itu ada kegiatan tafakur. Kita tanamkan nilai-nilai agama di sana. Ya, bagaimana manfaatnya kalau kita berbagi, kita saling mencintai, kita saling menghargai satu sama dengan lain. Dan apa yang kita berikan hari ini, insya Allah, ya, Tuhan akan ganti dengan yang lebih besar lagi di kemudian hari. Jadi nggak akan hilang aja apa yang kita kasihkan untuk kawan itu dengan ikhlas. Ya, kalau kita ikhlas, mau berbagi dengan kawan-kawan, ya, apa yang kita kasihkan, kita tanam hari ini akan tumbuh di kemudian hari. Seperti menanam buah-buahan, ya, apa yang kita tanam hari ini, sekian bulan ke depan kita akan menikmati hasilnya. Ya. Waktu menanam kita belum mendapat apa-apa, mungkin cuma capek, kita membuang-buang bibit. Namun setelah kita rawat, kita pupuk dengan bagus, ya, seperti melakukan pendidikan terhadap anak, ya, maka tumbuhan tersebut akan semakin berkembang, ya, lama-lama akan berbunga dan berbuah. Nah, saat itulah kita menikmati hasil dari apa yang telah kita lakukan tadi. Jadi kita mendapatkan itu, ya, enggak mesti instan saat itu, ya, suatu saat kita akan mendapatkan hasilnya. Mimpi saya ke depan, tentu saja saya mengharapkan SD 38 ini mempunyai karakter yang baik peserta didiknya, ya. Jadi bukan cuman ilmu pengetahuan dan keterampilan, namun mereka punya budaya yang baik, bagus, yang bisa mereka terapkan di dunia luar. Jadi bukan cuman terhadap warga sekolah, namun mereka bisa bagaimana membawa perubahan yang signifikan di luar sana, bahwa pendidikan yang dilakukan di SD 38 ini dapat mengembangkan karakter budaya peserta didik. Selain itu kita kembangkan, ya, bagaimana kita cinta lingkungan, cinta produk lokal, ya. Kita sayang kepada guru, sayang kepada teman, sayang kepada orang tua, dan semua orang yang ada kita temui, ya. Kita tidak mau anak-anak kita nanti ada selisih paham sehingga terjadi kegiatan bullying itu meningkat. Dan kita berharap prestasi juga meningkat, bukan cuma di dalam namun di luar juga mereka bisa berprestasi, menonjolkan diri bahwa mereka punya, ya, kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, di bidang keterampilan yang mereka punya, bisa mereka berkompetensi di luar untuk membawa nama SD 38. Kegiatan seperti ini mungkin ada beberapa, namun saya rasakan kegiatan di Pengadaian ini lebih bagus sekali karena dia menggabungkan antara teori dengan praktik. Kalau biasanya kita cuma menerima teori,
praktiknya kurang, sehingga apa yang kita dapatkan di teori itu kadang-kadang hilang. Ya, kita tidak bisa lagi melakukan karena kita tidak merasakan dampaknya langsung. Namun dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pegadaian, kita mendapatkan teorinya, bagaimana ilmu tentang kegiatan pembelajaran di sekolah, teknik coaching, bagaimana standar pembelajaran, supervisi klinis dan sebagainya itu, kita bisa praktik langsung di kelas. Sehingga saya merasakan manfaatnya yang begitu besar dan sudah kami praktikkan di sekolah saya, dan itu sudah berdampak sangat besar di sekolah saya. Ya. Tapi perubahan kecil yang saya rasakan di saat mengajar dengan metode yang baru saya dapatkan dari pelatihan itu, mereka tuh terlihatnya lebih semangat aja, beda aja gitu spiritnya loh Mas, dibanding saya ngajar pakai metode yang konvensional dengan ceramah dan sebagainya. Setelah saya mencoba dengan metode-metode baru yang saya dapatkan dari pelatihan dari Pegadaian ini, mereka lebih antusias, lebih semangat gitu, dan pencapaian belajar mereka juga rata-rata meningkat setelah dilihat hasil asesmennya gitu. Kalau impian saya sebagai seorang guru sih lebih ke menjadi pribadi guru yang bisa menjadi contoh buat anak-anak, yang menyenangkan buat anak-anak, bisa akrab dengan anak-anak, terus menjadi sosok yang dirindukan oleh anak-anak saya ketika saya misalnya tidak hadir atau apa, mungkin itu loh Mas. Dari semua yang saya lakukan kan dari situ kita tahu mereka tuh dengan kita tuh gimana gitu ya Mas. Jadi kalau dari seorang guru saya ingin menjadi sosok seperti itu, yang disukai, yang dirindukan, yang bisa menjadi contoh baik bagi anak didik saya. Menjadi guru itu harus menjadi pribadi yang bisa digugu dan ditiru. Terus juga harus mau terus menaikkan level kompetensi kita sendiri. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita punya karena ilmu itu terus berkembang. Jadi kita harus terus menggali pengetahuan dan pengetahuan lagi sehingga kompetensi kita terus meningkat untuk menjadi seorang guru yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nilai dominan yang paling saya ingin jaga itu rasa kekeluargaan, Pak. Kita menganggap kawan-kawan ini, walaupun mereka itu sebagai guru di sini, saya sebagai kepala sekolah, namun mereka keluarga saya. Ya, anak-anak juga sebagai anak-anak saya, kawan-kawan lain di sekolah lain sebagai keluarga saya. Sehingga saya enak bercerita, meminta bantuan, atau berkolaborasi, bekerja sama. Sehingga enak kita ya dengan kawan-kawan di sini untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Sehingga tujuan kita untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik itu akan tercapai. Dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dengan rasa kekeluargaan itu, mudah-mudahan ya sesuatu yang rasanya sulit kita gapai akan dapat tergapai ya dengan kerjasama yang baik dengan keluarga kita tersebut. Dengan pendekatan supervisi klinis dan pembelajaran yang lebih terarah, perubahan ini akan memberikan dampak positif yang nyata di setiap sudut sekolah. Bersama-sama, kita sedang bergerak menuju masa depan pendidikan yang lebih cerah. Melalui pelatihan ini saya juga dapat beberapa kali kesempatan untuk menjadi narasumber. Yang pertama itu menjadi narasumber berbagi praktik baik di BPMP Jawa Timur. Dan pesertanya adalah guru-guru dari se-Jawa Timur. Dan setelah saya lihat streaming live YouTube-nya sekitar 520-an peserta. Subhanallah sekali saya mendapat kesempatan seperti itu melalui pelatihan ini. Kemudian pernah juga saya diajakin ibu pengawas menjadi narasumber berbagi praktik baik juga di SD 50. Waktu itu sebagai sekolah penggerak di situ materinya masih sama tentang pembelajaran berdiferensiasi, diikuti oleh guru-guru dari 10 sekolah imbas dari guru penggerak tersebut. Kemudian pengalaman yang berharga lagi yaitu kami peserta pelatihan Pegadaian ini diberi kesempatan untuk mendiseminasikan ilmu yang sudah kami dapat secara daring. Waktu itu kami memilihnya. Di situ kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber level nasional itu ya Bu ya, bisa ditonton secara nasional oleh guru-guru tentang materi yang sudah kami dapat selama pelatihan dari Pegadaian ini Mas. Kami waktu itu milihnya tentang asesmen diagnostik materi daringnya. Jadi banyak sekali manfaatnya ini. Saya diberikan banyak kesempatan untuk tampil gitu, untuk berbagi dengan teman-teman yang lain, Mas.
Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sangat besar pada PT Pegadaian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar selama 7 bulan ini, karena selama 7 bulan ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan yang bisa saya terapkan di sekolah saya. Dan alhamdulillah ilmu itu sudah saya terapkan dan sudah nampak hasilnya di sekolah saya. Dan saya berharap kegiatan ini dapat berlanjut terus. Dan bukan cuma saya yang mendapatkan, guru-guru yang lain se-Indonesia akan mendapatkan ilmu seperti ini untuk bisa mereka bawa pulang ke sekolah mereka, bisa mereka terapkan sehingga sekolah kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Itu saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih pada seluruh rekan fasilitator, pembimbing, rekan-rekan guru hebat, kepala sekolah, tim manajemen, tim guru, yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun semuanya sangat mendukung saya dalam kegiatan ini, sehingga hari ini saya sudah nampak hasil yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut. Demikianlah dari saya, semoga kegiatan ini semakin maju, semakin berkembang, semakin besar manfaatnya untuk seluruh guru-guru yang ada se-Indonesia. Salam kompak dari saya Julian Edison, Kepala Sekolah SD 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.